Halo, salam jumpa saudara. Sang Tokoh kembali hadir di hadapan Anda. Dan untuk edisi kali ini kami akan menghadirkan sosok Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo, Insinyur Limi Mokodompit. Beliau merupakan salah satu pejabat dengan background penyuluh pertanian, dan saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi yang dikelola oleh beliau. Seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan saya dalam Sang Tokoh kali ini. Salam jumpa Pak Limi. Salam jumpa ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Limi dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah bersama Pak Limi, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo. Pak, senang sekali berada di hamparan yang sangat luas. Pak Limi memang senang bertani, Pak, atau bagaimana? Ya, memang di hari-hari libur saya gunakan untuk menyempatkan waktu ke kebun. Karena memang latar belakang saya orang pertanian. Jadi di samping di sela-sela tugas yang lowong, saya bisa jumpa dengan petani, tapi juga bisa melihat kebun sekalian. Memang sudah sejak lama senang dengan pertanian begitu ya, Pak? Memang terlahir dari lingkungan pertanian. Jadi awalnya pendidikan Bapak memang terjun langsung berkaitan dengan pertanian atau seperti apa, Pak? Iya, jadi pertama memang karena terlahir di lingkungan kawasan pertanian ya, seperti ini. Kemudian ketika saya menyelesaikan sekolah dasar SMP, saya tertarik dengan sekolah pertanian. Makanya saya lanjut pendidikan ke sekolah SPMA. Dulu Rike, yang sekarang ini SPMA Kalase, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Nah, itu yang mendorong saya sehingga saya masuk ke sekolah itu. Ya, Pak Limi, apa yang mendasari Pak Limi mengapa memilih pertanian? Mungkin ada banyak sektor yang bisa dipilih begitu, tapi kenapa pertanian, Pak? Alasannya kenapa? Ya, memang faktor lingkungan, keluarga itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Kalau kita di lingkungan pertanian, maka kita akan mencintai lingkungan itu yang pada akhirnya menjadi cita-cita kita untuk ke depan bisa mengelola pertanian lebih baik, lebih modern. Kalau kita di lingkungan perkotaan atau pedagang, biasanya kita lebih senang berdagang. Saya kira mungkin ini sudah hukum alam ya, di mana kita berada di lingkungan itu biasanya lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Mungkin itu setahu yang membuat sehingga saya senang dengan ini pertanian. Pak Limi, menarik kalau memang kita lihat potensi dari Kabupaten Bolaang Mongondo ini tanpa diceritakan, tanpa disebarluaskan, ini kalangan luas sudah tahu potensinya ada di lumbung beras begitu, Pak. Selain lumbung beras juga kita punya jagung dan juga kelapa sebagiannya, dan ada sektor-sektor yang juga mendukung terkait dengan hal itu, Pak. Limi melihat ini bagaimana, Pak, untuk sektor ini? Ya, memang kita jujur ya bahwa Bolaang Mongondo ini memang sudah menjadi anugerah Tuhan ya. Mungkin daerah ini sebagai daerah agraris, daerah pertanian, karena sekitar 70% ya, bahkan 80% rakyat kita itu hidup dari sektor pertanian. Mulai dari laut sampai di gunung, gunung sampai ke laut, mulai dari highland, kemudian lowland, semua ini pertanian. Baik tanaman jangka pendek, jangka panjang, tanaman keras, tanaman horti, tanaman pangan, dataran rendah sampai dataran tinggi. Ini saya melihat ini satu anugerah Tuhan buat Bolaang Mongondo. Jadi memang sudah pasti daerah ini daerah agraris. Jadi sayang, Pak, tidak dikelola ya, Pak? Sayang kalau tidak dikelola, dan mulainya dari kita-kita ini. Oke. Kalau Bapak lihat, Pak, untuk Bolaang Mongondo disebut dengan lumbung beras begitu, ini juga di belakang kita, Pak, ini memang sementara panen begitu. Pak, lihat untuk potensi untuk lumbung beras ini, kalau kita lihat kan sekarang tidak hanya digunakan atau di Bolaang Mongondo saja, tetapi sudah diekspor bahkan keluar untuk memenuhi kebutuhan beras di luar. Nanti dari
pemerintah Kabupaten Bola Mongondo Pak, ini bagaimana? Ya, jadi Bola Mongondo ini kan dari dahulu kala kita sebagai lumbung pangan, lumbung beras, karena memang luas lahan sawah irigasi teknis kita di Bola Mongondo cukup luas. Itu sebagai bukti otentiknya kita punya bendungan Kusinggolan, bendungan Toraut, dan sebentar lagi bendungan di Lolak sekarang yang lagi sedang dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, saya kira indikator-indikator ini membuktikan bahwa Bola Mongondo ini daerah agraris dan bukan hanya sekedar brand kata orang lumbung pangan, tapi memang secara de facto memang kita punya air, kita punya lahan yang subur, dan existingnya kita sudah punya lahan ribuan hektar. Nah, ini harus dikembangkan karena mesti banyak lahan-lahan kita yang non produktif. Nah, itu Lahan tidur ya Pak? lahan tidur. Nah, itu yang akan nanti dengan adanya irigasi yang baru ini akan bisa mengcover semua, sehingga kegiatan budidaya ini tidak sebatas padi sawah. Karena air ini dia bisa untuk budidaya air tawar, bisa pembangkit energi ya ke depan, juga bisa untuk pengembangan hortikultura ya. Kalau di Brebes itu kan bawang itu harus ada air juga, horti. Ketika musim kemarau, tanaman butuh air. Ketika dia membutuhkan pada saat musim kemarau, air tersedia. Hanya irigasi teknis yang bisa menyiapkan air ketika musim kemarau. Nah, kalau pada saat dia membutuhkan air, tanaman padi, tanaman horti, tanaman apa saja, pada saat dia membutuhkan air, ketika air tidak tersedia, maka produktivitasnya akan rendah, hasilnya juga akan rendah. Nah, irigasi ini akan bisa mengcover bukan hanya padi sawah, semua komoditas termasuk budidaya air tawar. Pak Limi, ini menarik ketika sektor andalan saya sebut di Kabupaten Bola Mongondo ini diperhatikan oleh pemerintah, Pak. Seperti apa dorongan yang diberikan kepada para petani kita untuk mengembangkan baik sisi produksinya, baik dari sisi kualitasnya ini, Pak, agar yang Bapak sampaikan tadi ini lebih baik ke depan. Bagaimana, Pak? Ya, kita kan lihat saat ini bahwa pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam ini Pak Gubernur, mengajak kita mari bakobong. Nah, tentu kita sebagai para bupati di daerah yang memiliki potensi-potensi pertanian ini, wajib hukumnya untuk juga mengajak para petani kita. Tapi di sisi lain memang infrastruktur juga kita harus siapkan, sarana produksi pertanian, marketnya, mobilisasi tata niaga hasil pertanian ini harus dikelola dengan baik, harus diarahkan oleh pemerintah agar supaya ujung-ujungnya kan pendapatan. Ya. Karena meningkatnya produksi belum tentu diikuti dengan peningkatan pendapatan kalau pada saat panen overproduksi harganya turun. Ya. Biaya produksinya tidak seimbang dengan hasil yang dia peroleh, apalagi harga. Ya, produksi kita udah capai, tapi ketika mau jual harga murah. Nggak kembali pokok petani, break even point, kasihan kan? Ya. Nah, oleh karenanya pemerintah kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur juga melalui kredit usaha rakyat, KUR, bantuan-bantuan stimulan seperti bantuan bibit, bantuan pupuk. Tahun ini kita dibantu oleh Pak Gubernur 150.000 pupuk organik ya. Pak Limi, sambil jalan ya, kita bincangkan, Pak. Luar biasa. Iya, selain pupuk juga, Pak, saya beberapa waktu lalu berkunjung ke wilayah Dumoga. Ya. Ternyata di sana juga melalui dana desa, Pak, ini Ya. para sangadi ini juga memanfaatkan sekian persen untuk juga pembangunan infrastruktur, Pak, seperti jalan tani dan Ya, juga ya. untuk saluran air begitu, Ya. Pak. Katanya memang ini juga sebagai bentuk meningkatkan produktivitas. Nah, Ya. Pak Limi, bagaimana Bapak melihat ini? Memberikan apresiasi kepada para sangadi, Pak, atau bagaimana? Pasti sebagai pemerintah memang harapan kita dana desa ini kan diperuntukkan untuk desa. Iya. Nah, kita ketahui di desa itu hampir 70-80% petani. Ya. Baik petani pekebun, petani sebagai peternak, petani ikan, juga petani hortikultura, tanaman pangan.
Nah, kalau misalnya dana desa itu dialokasikan untuk membuat jalan usaha tani, membuat apa namanya saluran-saluran, ya, irigasi-irigasi non teknis, ya. Nah, ini akan bisa memberikan apa namanya kemudahan infrastruktur prasarana di tingkat desa. Selain program-program pemerintah, Ya. kita kan punya program-program juga dari APBD melalui Dinas Pertanian, PUPR, ya, infrastruktur, ketahanan pangan. Tetapi dana desa juga, ya, akan lebih baik manakala itu menyangkut kebutuhan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan ekonomi mereka. Jadi kalau disentuh usaha taninya, disentuh irigasinya, imbasnya langsung kepada produktivitas sawah mereka, hasil-hasil mereka, orang bisa beternak ikan. Nah, itu sebetulnya tujuan daripada pemerintah agar supaya infrastruktur desa ini tidak hanya dibangun dari APBN, APBD provinsi atau kabupaten, tapi dana desa sebenarnya esensinya itu. Nah, menyangkut kebutuhan-kebutuhan langsung yang dihadapi oleh masyarakat. Mungkin bisa saya sampaikan juga ini Pak, salah satu konsep membangun dari pinggiran Presiden Joko Widodo begitu ya Pak? Iya, jadi langsung mengena kepada masyarakat. Pak Limi, selain kita tadi berbincang terkait dengan potensi padi sawah kita di Bola Mongondo, sektor perikanan juga Pak, karena memang kita saat ini ada di lokasi milik Pak Limi tentunya. Bagaimana Pak? Mengapa ini saya berpikir Pak tidak sekadar Bapak memelihara saja sebagai hobi dan lain sebagainya, tapi punya tujuan Pak. Saya ingin tahu Pak, kenapa selain tadi padi sawah, ini ada budidaya ikan air tawar? Ya, memang untuk mengajak, ya, atau meneladani sesuatu itu kan tidak cukup dengan cerita. Menyampaikan visi misi, kita bercerita keberhasilan orang lain, tetapi tidak kalah pentingnya itu kita memulai dari diri kita. Sendiri, ya. Siapapun, apalagi sebagai pejabat publik, sebagai bupati, sebagai kepala dinas, ya, sebagai mungkin pimpinan-pimpinan partai politik yang memberikan apa namanya harapan-harapan, cita-cita besar. Paling harusnya dimulai dari sembari kita berbicara itu mungkin ada pakan Pak. Kita iya. Memang belum makan juga tadi karena Pak, saya melihat orang kerja. Pak, ini untuk pakannya bagaimana Pak untuk pemberiannya ini, untuk pemeliharaannya seperti apa? Jadi ini pakan ini kan pabriksasi, ya. Ini pabriksasi yang sebetulnya bahan baku juga di Pulau Mongondo cukup banyak. Makanya saya juga bercita-cita ke depan kalau andaikan ada pihak investor, ya, atau dunia usaha yang mau membuat pabrik pakan ikan, pakan ayam, ternak di Bola Mongondo, saya kira ini akan bersinergis dengan apa namanya sumber daya yang kita miliki, sehingga harga pakan bisa kita tekan. Biar keuntungannya lebih tinggi ya Pak. Pak, lebih lihat tinggi. Untuk budidaya ikan air tawar ini, kalau mungkin di daerah lain juga memang terus berkembang, bergeliat. Bagaimana di Bola Mongondo? Apakah ini punya potensi juga untuk ke depan Pak? Sangat berpotensi. Ya, kan menurut A.T. Moser kalau di mana ada air, ya, Bapak Pertanian Dunia kita, di mana ada air sebenarnya sumber kehidupan. Makanya orang mengatakan bahwa air sumber kehidupan. Kita makhluk hidup semua ini tanpa ada air kita tidak bisa hidup. Nah, jadi kalau ada di mana ada air pasti ada kehidupan di situ. Nah, Bola Mongondo berlimpah ruah masalah air. Tanahnya subur, alamnya luas, ya, hutannya banyak, lautnya banyak, airnya banyak. Jadi orang yang malas saja yang tidak bisa hidup dari tanah yang sesubur ini. Jadi tidak ada alasan Pak, tidak ada alasan. Masyarakat yang tidak ada alasan kehidupan, tidak beternak, ya begitu. Nanti ke depannya kalau Bapak lihat ada di wilayah mana saja yang sekiranya ini bisa dimanfaatkan? Apakah areanya ini Pak merata di semua Bolmong atau hanya ada beberapa? Saya melihat kelebihan daerah kita ini hampir merata. Saya bicara skop Bola Mongondo induk, ya. Itu dari Highland, ya, mulai dari daerah Sinsingon sana, Insil, sampai ke
pesisir pantai Lolak sana ya, ini semua jenis tanaman bisa tumbuh. Ya, semua ada, tanaman dataran tinggi ada, dataran rendah ada, sampai pengelolaan untuk budidaya air tawar dan kelautan. Sehingga menurut saya seluruh tanah Bolang Mongondo selain kita punya tambang, kita punya tanah yang subur untuk mengembangkan perkebunan, pertanian. Pak Limi sudah sampaikan terkait dengan potensi pertambangan emas di Kabupaten Bolang Mongondo, namun Pak usai jeda berikut ini dan saudara kami akan kembali, tetaplah bersama kami di program Sang Toko. Ini negeri Pancasila. Perbedaan adalah anugerah. Saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Sang Toko, dan saat ini saya masih bersama Insinyur Limi Moko Dompit MM, Bupati Kabupaten Bolang Mongondo. Pak Bupati, kita lanjutkan perbincangan kita Pak tadi sampai pada potensi pertambangan emas. Kalau kita lihat Bolang Mongondo ini tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia terkait dengan kelimpahan sumber alam yang luar biasa, saya katakan. Bagaimana dari Pak Bupati melihat hal ini? Iya, artinya saya kembali lagi ya, bahwa kekayaan yang berlimpah, sumber daya alam yang banyak, itu kalau kita tidak kelola dengan baik, ibarat racun dan madu. Kalau sumber daya alam dikelola dengan baik, maka sudah dipastikan akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu keselamatan. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi yang bersifat pertambangan, maka ini akan menjadi bencana bagi kita. Nah, oleh karenanya memang pemerintah harus mengatur baik. Sumber daya itu harus dieksploitasi, karena Tuhan menciptakan apa yang di muka bumi ini itu bagi manusia, kepentingan umat manusia. Tetapi dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, ya. Pengelolaannya harus dengan ramah lingkungan, menggunakan teknologi yang bisa menekan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Kan kita punya teknologi sekarang, kita punya teknik pengolahannya, minimal mitigasi lah saat ini. Nah, itu kira-kira yang ke depan sebagai pemerintah tentu kita akan mengatur dengan baik itu supaya jadi nyaman untuk semua. Iya, Pak Limi, menarik memang berbicara tentang pertambangan emas. Tadi Bapak sampaikan ada dampak positifnya, tetapi kita melihat juga ada dampak negatif. Kalau kita lihat memang beberapa waktu lalu ada sejumlah penambang yang harus tertimbun, mungkin karena tadi yang Bapak sampaikan ada yang harus dilakukan tetapi dilewatkan seperti itu. Menjelang beberapa saat Bapak ini sudah sebagai Bupati Bolang Mongondo, Pak, apa yang dilakukan pemerintah untuk yang tadi potensi itu bisa dirasakan oleh masyarakat? Bagaimana? Tentu sebagai penjabat bupati kan saya harus mempelajari dulu semua, melihat apa-apa yang memang perlu kita tata dan kita benahi. Paling tidak memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada masyarakat bahwa ini ruang-ruang yang harus kita kelola dengan baik, harus berizin, harus memiliki dokumen. Kalau itu misalnya tentang kaitannya dengan pertambangan, harus Anda punya dokumen lingkungan hidup AMDAL,
harus punya perizinan. Apa tujuannya, pentingnya? Dalam rangka pengawasan, pengendalian, mitigasi, dan disitulah kita bisa kendalikan. Sehingga di satu sisi kita bisa mengeksploitasi sumber daya kita, tetapi di sisi lain kita juga bisa menjaganya dengan baik. Kalau dampak pasti ada. Ya, tidak ada pembangunan yang tidak punya dampak. Ya. Karena pembangunan sebenarnya perubahan. Ya, dan perubahan itu sendiri ya kita harus tata dan atur dengan baik supaya mengarah ke yang lebih baik. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Limi, untuk memberikan merespon apa yang sudah Tuhan berikan kepada Kabupaten Bola Mongondo, ini juga harus dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kalau Pak Limi melihat bagaimana jika ada investor yang memang punya kajian yang matang terkait dengan pengelolaan pertambangan emas ini, bagaimana Bapak melihat mengizinkan investor masuk ke Kabupaten Bola Mongondo, tetapi di sisi lain juga tidak menekan hak-hak dari masyarakat Kabupaten Bola Mongondo. Artinya ini seimbang begitu Pak, bagaimana? Daerah kalau maju ya dimanapun kita harus welcome kepada investor, karena sumber daya alam yang ada tentu kan membutuhkan modal, membutuhkan teknologi. Nah, transformasi teknologi, kekuatan untuk mengelola sumber daya alam ini tidak hanya cukup dengan keinginan kita yang besar, tapi kita tidak punya apa-apa. Oleh karenanya butuh sentuhan kerjasama dengan pihak investor agar supaya mereka sebagai pemilik modal, pemilik teknologi, kita sebagai pemilik sumber daya. Intinya adalah bagaimana agar supaya sumber daya alam ini bisa memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selama ada pelibatan masyarakat, selama teknologi yang digunakan ramah lingkungan, bisa menekan dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dampak sosial, dampak teknis, saya pikir siapapun dia pasti akan menerima. Saya sebagai bupati tentu akan menerima siapapun yang akan berinvestasi ke daerah, apalagi investasi bidang pertanian. Yang mengarah kepada pabriksasi, agrobisnis, agroindustri, saya pikir ini tepat. Jadi saya mengajak semua investor yang berkeinginan berinvest ke Bola Mongondo, mari beramai-ramai ke sini. Terutama sektor-sektor yang bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Nah, Pak Limi, ini masih terkait dengan program kita Sang Toko. Pak Limi melihat tadi, kalau melihat sejumlah masalah pertambangan sebagai seorang kandidat doktor begitu Pak, disertasi yang Bapak lakukan saat ini mengarah ke mana Pak ini? Yang tentunya ini juga akan pasti bermanfaat untuk Kabupaten Bola Mongondo. Ya, memang rencana kajian saya ini kan dan lagi sedang saya susun ini, bagaimana agar supaya kehadiran investor pertambangan ini dia harus membuktikan memberikan dampak, ya, dampak positif bagi masyarakat, sehingga pengelolaan pertambangan ini dari dampak sosialnya, ekonominya, ya, pengendalian tentang lingkungan itu terkendali. Sehingga harapan saya ke depan barangkali dengan disertasi ini bisa memberikan sumbangsi pemikiran bagi daerah untuk penataan Bola Mongondo ke depan yang lebih baik lagi. Saya kira itu. Oke. Dan saudara pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Sang Toko. Mama dan Papa, coba lihat Pak kita sehat toh. Karena sejak di dalam kandungan sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kong bagaimana dong mau cegah itu stunting? Pertama, penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ketiga, pantau terus itu tumbuh kembang anak.
karena 1000 hari pertama kehidupan dari anak balita penting. Keempat, selalu jaga kesehatan lingkungan. Mari Jawa Terang cegah stunting. Pak Limi, kalau tadi kita sudah berbicara tentang Bolmong masa kini, begitu dengan beragam potensinya. Sekarang Pak, kita berbicara terkait dengan Kabupaten Bola Mongondo ini ke depan seperti apa. Bupati Bola Mongondo, apa konsep yang dipilih untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bola Mongondo, Pak? Kita bicara Pak sambil duduk bisa Pak. Jadi mungkin ada konsep yang berbeda yang ditawarkan Pak Limi untuk bersama-sama membangun Bola Mongondo. Ya memang yang pasti sebagai penjabat kan melanjutkan apa yang ada. Namun kalau mau ditanya tentang apa konsep saya ke depan, pembangunan ini kan strategi membangun kita harusnya berawal dari apa yang kita miliki dulu. Terus yang kita miliki itu dia punya dampak nggak kepada masyarakat. Nah, saya melihat bahwa rakyat kita sebagian besar hidup di sektor agraris ya, pertanian. Artinya apa? Sentuhan-sentuhan kita saja yang seperti saat ini ya, intervensi-intervensi pemerintah yang menggunakan teknologi tentang perkreditan, pemasaran, pembangunan infrastruktur apa yang belum maksimal saja, masyarakat kita sudah merasakan dampak itu dan menggerakkan roda ekonomi Bola Mongondo. Apalagi kalau itu menjadi leading sector, menjadi prioritas kita, menjadi grand strategi program utama pemerintah daerah Bola Mongondo ke depan, baik pemerintah kabupaten maupun sinergis dengan dunia usaha investor ya. Pak Limi, menatap tantangan saat ini kalau kita melihat bahwa sumber daya manusia mungkin tidak semua, tetapi banyak kaum milenial saat ini ketika mengenyam pendidikan begitu sudah punya target ataupun tujuan masing-masing. Namun mungkin banyak di antara mereka yang enggan untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan saat ini. Contohnya seperti Pak Limi sudah memulainya dengan pertanian sejak dulu dan sampai sekarang masih dilakukan. Menjawab tantangan ini Pak, bagaimana untuk mendorong membangun generasi muda Kabupaten Bola Mongondo meskipun sekolah tinggi begitu, tetapi tetap punya minat untuk kembali lagi bertani, menjadi seorang petani, tapi yang petani yang sukses begitu Pak. Bagaimana dari Bapak melihat ini? Ya memang petani itu kan kesannya di publik, di masyarakat pada umumnya ya, itu identik dengan di kebun, ya banyak petani kita juga yang miskin ya. Jadi kalau bicara petani itu di image pikiran kita bahwa itu pekerjaan yang kasar dan sebagainya. Padahal sebetulnya kita berbicara tentang pertanian, apalagi agribisnis, agroindustri ya, negara-negara maju kita lihat banyak petani yang berdasi. Nah oleh karenanya memang harus ada terobosan-terobosan kita untuk menciptakan program-program kegiatan pertanian ini menjadi menarik. Tidak hanya menarik dari sisi aspek ekonominya, tapi dia bisa agrowisata contoh. Iya. Bertani sambil beragrowisata. Iya. Karena memang banyak daerah juga sudah mengembangkannya ya Pak. Banyak petani-petani kita yang sukses justru di agrowisata.
Saya kira di Bola Mongondo saat ini kita belum punya suatu taman kebun buah yang memadai, itu bisa menjadi objek wisata. Nah, kemudian pertanian ini bisa mengarah ke pabriksasi, ke agribisnis, dan bahkan ke agroindustri. Yang saya katakan tadi, kita punya produksi, tapi kita juga punya pabrik untuk mengolahnya. Karena kita punya bahan baku, besok kita punya pabrik tepung ikan di sini. Kita punya pabrik pengolahan makanan ternak, makanan ikan. Saya pikir anak-anak petani kita bisa, apalagi yang tadi sudah sekolah tinggi, bisa jadi manajer di situ, bisa jadi manajer usaha tani, nah, bisa menjadi apa namanya sebagai ownernya barangkali, wira swasta di bidang perkebunan, pertanian. Nah, inilah tugas pemerintah sebenarnya, memberikan ruang, memberikan prasarana, program-program yang bisa memberikan kemudahan, tapi di satu sisi juga bisa mendorong sektor ini agar supaya tidak hanya petani-petani yang panen hari ini untuk makan besok dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Nah, makanya artinya ini juga Pak, dalam konsep ini pemerintah juga berupaya memutar mindset dari masyarakat begitu ya Pak. Petani yang mungkin serba berkekurangan, hanya mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, tapi ini nanti konsepnya lebih besar, konsep di mana generasi muda Pak bisa terjun langsung menjadi pengelola mungkin, ataupun sektor wisata. Kalau kita lihat kan Pak, Kabupaten Bola Mongondo juga untuk swafoto ataupun tempat-tempat foto itu di persawahan juga memang sangat besar potensinya ya Pak. Jadi memang bicara pertanian ini kan tidak bicara sempit ya, sangat luas. Ya, pertanian itu bisa dari peternakan, bisa sebagai budidaya air tawar, bisa juga perkebunan, hortikultura. Petani horti kita yang ada di dataran tinggi luar biasa itu. Ratusan juta mereka dapat dari penjualan kentang, penjualan kubis mereka. Oleh karenanya kita akan melakukan juga kajian ke depan tentang potensi-potensi pengembangan kayak buah-buahan, tidak hanya bertumpu kepada buahan apa yang sudah ada ya. Ya, macam kita punya watermelon, mungkin ini bisa dikembangkan. Selain kita punya semangka ya, yang sudah watermelon ini kan bagus. Anggur, nanti kita bisa kembangkan stroberi, sekarang lagi dikembangkan di dataran tinggi. Nah, kalau stroberi semua sudah punya tanaman itu kan bisa mengarah ke pabriksasi, minimal home industry Pak. Kita mulai dulu dengan yang kecil-kecil kan. Nah, UKM kita bisa ajak bersinergis dengan petani, ini sangat dekat dengan UMKM. Orang bisa bersinergis. Ini ada produksi, ada pengolahan hasil, ada marketnya. Nah, kita ini dulu yang seputar. Jangan dulu pikir konsumennya jauh-jauh mau ekspor ke kebutuhan orang dulu. Ya. Mulai dari hal kecil Mulai ya Pak, dari hal tapi kecil. dampaknya besar. Dampaknya besar. Sekarang kita di sini ada sambal nenas. Nenas dibikin sambal nenas. Karena kita punya komoditi nenas berlimpah di Lobong ya. Sekarang anak-anak kita buat bukan hanya selesai tapi sudah sambal nenas. Ini kan menarik. Tidak hanya sirup tapi sudah ada sambalnya misalkan. Bisa buat minuman. Ini pengolahan hasil. Itu yang saya maksudkan bahwa pertanian itu sebenarnya luas, sesungguhnya luas bisa. Pak Limi, sebagai leading sektornya, sektor pertanian kita, sektor pertanian juga ada sektor pertambangan begitu. Pak, saya menilai salah satu yang bisa mengembangkan ini semua selain juga dari program-program tadi yang sudah disampaikan oleh pemerintah adalah bagaimana menciptakan SDM. Salah satunya Pak tenaga ahli begitu. Tenaga ahli artinya ketika ingin melakukan teknologi pertanian contohnya, kita tidak perlu studi banding lagi di Bogor, tidak perlu studi banding lagi mungkin di wilayah Jawa begitu, tetapi memang ahlinya sudah ada sehingga ini juga akan mengurangi pembiayaan dan memang akan dirasakan oleh masyarakat. Apakah ini juga menjadi salah satu konsep untuk mengembangkan leading sektor di Bolmong, Pak? Ya. SDM tentu harus sejalan dengan pemanfaatan dan
kita mau mengelola sumber daya alam. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang berlimpah kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya teknologi. Jadi sumber daya manusia, pendidikan juga itu menjadi prioritas juga ke depan. Dia harus seiring ini, karena dia sangat berkorelasi positif. Ya. Banyak negara-negara yang maju, sumber daya alamnya nggak ada. Tapi dia punya warga negara punya rata-rata tingkat pendidikan yang memadai, negara itu bisa maju ya, high tech, mereka bisa menciptakan teknologi. Ada negara-negara yang kaya raya tapi miskin penduduknya, karena dia tidak tahu mengelola sumber dayanya. Nah, saya selaku pejabat bupati tentu ke depan akan mendorong anak-anak kita agar supaya pendidikan mereka ini akan bersinergis dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, kita akan dorong mesti mereka yang memiliki keterampilan di bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ya. Tapi kita juga akan mendorong juga mereka menjadi ahli. Nah, berarti kan kita harus sekolahkan mereka, sehingga kelak mereka memiliki ilmu itu, mereka bisa kelola sumber daya. Tidak perlu kita mendatangkan lagi tenaga ahli dari luar. Jadi ini harus sejalan. Infrastruktur ekonomi kita bangun, tapi infrastruktur yang mendorong dan mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi. Jangan sumber daya alam kita di sini kita bangun ke kiri, jadi tidak menunjang ini kan. Contoh tadi sudah disinggung tadi ya, jalan usaha tani kita bangun supaya transportasi mengangkut hasil-hasil pertanian mudah, harga juga akan naik ya, lebih besar pendapatan petani karena transportasi lancar. Bayangkan kalau ribuan ton dia pikul, angkutannya susah, mahal, akhirnya sampai di pasar, di konsumen harganya turun. Walaupun hasil banyak, biaya produksinya terlalu tinggi, tinggi, transportasinya terlalu besar. Nah, ini hal yang sederhana, tetapi disitulah sebetulnya esensi daripada bagaimana kita membangun sinergitas ya, agar supaya ini pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat bisa kita capai. Pak Limi, ditarik dari perbincangan, dijelaskan Pak Limi tadi akan meneruskan, melanjutkan ataupun memprogramkan untuk perkembangan pertanian, infrastruktur di Kabupaten Bola Mongondo ini. Ternyata pendidikan ini sangat penting. Dan di Bola Mongondo, Pak, kalau Bapak melihat ini bagaimana? Apakah ini sudah merata pendidikannya, mulai yang ada di tengah kota mungkin sampai dengan ke pelosok-pelosok desa? Bagaimana? Apakah masyarakat ini sudah difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan pendidikan yang merata? Kalau memang Bapak memprogramkan pendidikan itu memang sangat penting begitu, silakan. Ya, sekarang kan kemarin pendidikan di Bola Mongondo kita ini ya, saya pikir persoalan pendidikan ini persoalan nasional ya, persoalan nasional. Di mana-mana daerah kita memang masih agak terkebelakang pendidikan, tapi Bola Mongondo kita kemarin dari 5 kabupaten kota kita kedua setelah Kota Bagu, indeks IPM kita bagus lah. Tetapi itu pun saya lihat masih perlu ditingkatkan lagi, terutama pendidikan sekolah dasar, menengah, PAUD. Ini paling menentukan masa depan daerah kita, masa depan bangsa. Karena tanpa pendidikan yang bagus, pendidikan juga tidak hanya sekedar kita mengejar kuantitasnya, jumlah keluaran muridnya, tapi tidak punya kualitas kan. Nah, tentu kita menginginkan juga anak-anak kita ini memiliki kompetensi, ya, memiliki kualitas, sehingga mereka ketika ke jenjang perguruan tinggi, mereka ke jenjang dunia kerja, mereka juga kompetitif. Ya, apalah artinya banyak kita keluaran sarjana, keluaran, tapi mereka tidak memiliki kompetensi, tidak bisa bersaing dengan daerah lain. Sehingga memang perbaikan pendidikan ke depan ini
itu menurut saya menjadi prioritas dan penting. Baik, Pak Limi, ini menarik, sangat menarik kalau kita melihat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat ini sementara fokus membangun dari pinggiran. Kita lihat pembangunan infrastruktur ini mega proyek banyak, khususnya berbicara tentang Sulawesi Utara, tidak hanya seperti jalan tol Manado Bitung yang dibangun dan juga kawasan kek pariwisata yang ada di Minahasa Utara. Ini juga Pak bendungan Kuil yang sudah sementara berjalan, dan juga ada untuk Bola Mongondo ini bendungan yang ada di Lolak begitu. Tadi Bapak sudah sempat sampaikan juga ini akan mendorong untuk produksi para petani juga untuk hasil pertanian begitu. Bapak melihat bagaimana perhatian dari pemerintah pusat untuk Bola Mongondo? Saya kira sungguh luar biasa ya, bahwa konsep dan program Pak Jokowi ini masuk sampai ke pinggiran. Kita bisa saksikan ya di wilayah Maluku, Papua, saya pernah di sana, yang memang tidak pernah terbuka akses informasi, akses jalan, keterisolasian ya. Tetapi dengan Pak Jokowi kemarin kita lihat beliau masuk infrastruktur sampai ke pedalaman, baik itu transportasi, bandara-bandara, kemudian itu transportasi darat, kemudian dana-dana desa yang masuk ke seluruh penjuru desa di Indonesia ya, termasuk kita di Pulau Mongondo. Ini sekarang bangun bandara, kita punya bandara lagi sedang dibangun. Sebentar lagi kita punya bendungan mau jadi. Bayangkan saja kalau bendungan Lolak ini jadi, dia bisa mengairi bisa ratusan ribuan hektar lahan. Berarti produksi pertanian kita akan tentu meningkat. Sudah pasti itu, karena sawah-sawah yang tadinya lahan-lahan yang non produktif jadi produktif karena kita punya irigasi teknis. Nah ini kan orang bisa tanam padi sawah, bisa juga mereka budidaya air tawar di situ, bisa juga untuk wisata di sana. Ya, banyak manfaat ketika program-program strategis nasional ini dibangun di Bola Mongondo. Bandara kita kalau jadi, nah ini juga akan sebentar Kimong kita juga, ya, kawasan industri Mongondo. Nah ini tinggal, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ini akan bergerak maju lah. Kita artinya dengan mega proyek yang dibangun ini Pak, bagaimana Bola Mongondo sudah siap? Oh sangat siap. Sebentar lagi sudah mau jadi bendungan, bandara juga sudah, ya sebentar lagi sudah mau selesai. Sangat siap, kami siap, karena masyarakat kita memang sangat mendambakan ya, mendambakan itu, berkeinginan dan sangat senang kalau ini sudah jadi, maka tidak akan sangat sulit baik transportasinya, baik perluasan areal pertaniannya, dan tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor pertanian. Ya, Pak, menjawab tantangan tadi berbicara tentang mega proyek yang saat ini sementara dibangun. Kalau saya coba lebih memperkecil skop wilayahnya, Pak. Kalau kita melihat saat ini juga yang sementara berkembang adalah wilayah Dumoga. Ya, Dumoga Raya sampai pada perbatasan Bola Mongondo Selatan. Nanti ke depannya Pak, apa yang mungkin kira-kira sudah menjadi konsep sehingga pemerataan pembangunan ini tidak hanya berada di Lolak saja, tetapi ada di wilayah Dumoga, begitu Pak? Karena kita lihat juga potensi di sana sangat luas, tidak hanya pertanian, sektor UMKM juga Pak bergerak di sana, dan juga tadi sektor pertambangan emas. Ya. Dumoga ini kan sebetulnya, Dumoga Raya ini lumbung pangan, lumbung kedelai kita kan di sana. Dumoga termasuk juga lahan pertanian cukup luas. Dan kita dua bendungan besar ada di Dumoga. Kita hulunya. Tambang juga ada di sana, banyak ya. Kemudian keragaman kita juga ada di sana. Jadi Dumoga Raya ini sebenarnya memiliki, karena kebetulan saya anak Dumoga ya. Memiliki hal-hal yang tidak dimiliki daerah lain. Ya. Di sana multi etnis, ada warga Bali, Minahasa, Mongondo, Gorontalo, Jawa, Bugis, semua ada di Dumoga.
Nah, penduduk yang besar, penduduk yang beragam, ini punya potensi yang besar. Tidak hanya punya potensi ekonomi, potensi di segala bidang. Makanya kita lihat, Pak, di Dumoga sana ada keterwakilan-keterwakilan kita di lembaga legislatif, berbagai macam etnis, dan itu suatu kekayaan kita. Sehingga saya melihat, saya menatap Dumoga ke depan itu, prospeknya akan lebih maju. Bisa saja Dumoga ke depan menjadi suatu daerah yang otonomi, atau bisa saja Dumoga ini menjadi semacam karena dia menghubungkan antara Kabupaten Bolsel, Kabupaten Induk, ya. Kalau kita tarik juga Pak, nanti tembus Gorontalo Tembus juga, Gorontalo. Pak. Jadi dia posisinya, menurut saya sebenarnya posisi strategis untuk perdagangan, untuk transit, apa semua. Saya pikir ini Dumoga ini luar biasa ke depan. Saya yakin. Kita lanjutkan perbincangan kita sampai pada wilayah-wilayah strategis yang ada di Kabupaten Bola Mongondo. Dan saudara, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Pesan Tokoh. Saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sang Tokoh, dan saat ini saya masih bersama Bupati Kabupaten Bola Mongondo, Insinyur Limi Bokorompit. Pak, tadi kita banyak berbicara tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Bola Mongondo. Salah satunya, kalau berbicara tentang SDM, Pak, ada aparatur sipil negara. Kita melihat saat ini pemerintah pusat sementara mendorong agar ASN dalam melakukan tugas-tugasnya ini tentunya harus berakhlak, termasuk pastinya profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memang Pak, ada stigma negatif di tengah masyarakat, mungkin masih ditemui ada beberapa ASN yang belum sepenuhnya melayani masyarakat, apalagi kita melihat pelayanan publik kepada masyarakat ini memang sangat penting. Dari Pak Limi, bagaimana Pak mendorong ASN di Bola Mongondo ini untuk mari bersama-sama untuk membangun daerah dengan kinerja yang tentunya diminta oleh pemerintah saat ini? Ya, jadi memang persoalan ASN ini, sipil aparatur negara ini kan persoalan bangsa, ya. Makanya dari Pak Kementerian Aparatur Sipil Negara sekarang kan lagi sedang mendesain, merancang agar baik perekrutan, ya, penempatan, kemudian standar kuota untuk ASN ini akan diatur dengan baik, agar supaya benar-benar ke depan ini kualitas daripada ASN ini kita bisa dapatkan. Nah, kalau berbicara tentang Bola Mongondo, tentu yang pertama bahwa ASN yang sudah ada ini, bagaimana kita tata mereka, baik dari sisi profesionalisme mereka, kompetensi mereka, agar sesuai dengan bidang tugas yang diberikan. Karena banyak juga karena bukan kompetensinya, bukan bidang tugasnya, sehingga tidak profesional dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian sistemnya, perbaikan sistem juga di dalam penempatan, ya. Pegawai ini juga harus diatur agar supaya kita bisa dapat menjaring, menerima calon-calon ASN yang memiliki kualitas, dan tentu harapan kita akan berimbas kepada pelayanan. Tadi kan disinggung masalah pelayanan publik, ya. Standar seorang ASN menduduki jabatan atau memegang tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN kan dia mulai satu jenjang, nah, jenjang kediklatan dia.
ya misalnya dari jenjang diikut diklat PIM 3, diklat PIM 2, diklat PIM 4. Itu tujuannya apa? Ya untuk mendidik dia agar supaya dia profesional di bidangnya, baik akhlaknya, ya, integritasnya, loyalitasnya dalam rangka menjalankan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Nah tentu pemerintah tak henti-hentinya melakukan itu. Nah, dalam beberapa waktu ke depan saya akan melakukan uji kompetensi bagi pegawai negeri kita, agar supaya apa yang sudah sekarang ada ini apakah sudah sesuai belum. Kalau belum ya kita akan tata dengan baik. Konsepnya seperti apa Pak untuk menguji agar ASN ini memang tepat pada tempatnya begitu? Ya, uji kompetensi kan kita akan melakukan job fit ya. Job fit nanti kita akan menghadirkan penguji-penguji yang berkompetensi yang memiliki kualifikasi untuk menguji mereka. Misalnya si ACB ini sebenarnya lebih tepatnya di mana? Kalau hasil itulah yang nanti kita akan rekomendasikan dan kita akan tempatkan. Yakin dan percaya kalau ini terpenuhi, sedikit demi sedikit tentu perbaikan di birokrasi ini akan berjalan baik. Kalau menyangkut tadi ada ke pelayanan masyarakat, kemudian ada ASN yang tidak becus dalam memberikan pelayanan. Nah ini kan menyangkut juga mental, menyangkut juga karakternya mereka, pengawasan juga dari pimpinan, lingkungan dia kerja, sarana prasarana, ini kan banyak faktor yang. Tetapi intinya bahwa pegawai negeri itu dia sudah punya standar SOP di dalam baik penempatan, di dalam kerja, semua sudah ada. Kita bekerja itu sesuai dengan regulasi aturan yang ada, ya. Jadi saya pikir barangkali itu yang bisa saya jawab. Pak, terkait dengan Forkompimda saat ini tentunya koordinasi dari mulai dari legislatif dan juga pemerintah daerah, termasuk TNI Polri di dalamnya, ASN juga di dalamnya Pak. Bagaimana koordinasi selama ini? Apakah ini berjalan baik? Karena kita juga melihat Pak tantangan dari pemerintah tidak hanya berbicara tentang saat ini, tetapi berbicara juga di masa yang akan datang. Kalau kita menatap 2023, kita sementara juga dalam tahapan pemilihan di 2024 nanti sudah dimulai dari sekarang. Bagaimana koordinasi dari pemerintah Kabupaten Bola Mongondo untuk apapun tantangan yang ada di depan ini bisa dijawab secara bersama-sama begitu. Bagaimana Pak? Ya, kami bersama Forkopimda itu memang setiap saat kita melakukan koordinasi di dalam tugas-tugas pemerintahan ya. Itu sudah pasti, karena ini pimpinan daerah semua yang tanpa kita berkoordinasi yang baik tidak mungkin akan aman Bola Mongondo. Hari ini kita merasakan kenyamanan, keamanan. Sejak saya mulai ditempatkan ini, ya saya bersyukur pada Tuhan ya, Bola Mongondo relatif aman. Bahkan kemarin dampak BBM, inflasi, ya, sampai dengan hari ini harga-harga komoditi di pasaran sembako masih terkendali, masih stabil, aman-aman. Nah ini semua karena kerja-kerja koordinasi kita yang baik dengan Forkopimda. Nah, saya memahami benar bahwa tahun depan ini sudah akan memasuki tahun-tahun politik, apalagi 2024. Nah, oleh karenanya intensitas pertemuan tentu kita lebih tingkatkan, komunikasi kita dengan tokoh masyarakat, penataan perangkat di tingkat kecamatan, desa, di setiap hajatan-hajatan keluarga, Pak Bupati bersama seluruh perangkat selalu hadir dan mengingatkan masyarakat dari sisi ketertiban, keamanan. Kita harus hindari, harus jaga, jangan ada hoaks. Kita menciptakan suasana yang damai, tenang, ya. Menyibukkan mereka dengan kegiatan ekonomi. Kita buat pasar murah supaya mereka semua ini, masyarakat ini nyaman. Pengendalian miras juga, ya, secara bertahap bersama dengan Pak Kapolres agar supaya ini mengurangi, tidak terjadi gesekan. Anak-anak muda kalau sudah minum kan
Tapi kalau miras sudah mulai berkurang beredar kan, daripada dia dikeluar lebih baik pulang tidur kan. Nah ini semua langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi ke depan. Jadi kita bersama-sama seluruh masyarakat Forkopimda kita harus sepakat. Keamanan ini, kenyamanan ini kebutuhan lagi bagi kita semua. Kan kita enak kalau hidup aman, damai, berdampingan. Dan saya selaku pejabat bupati, selaku pemangku di daerah ini yang dipercayakan oleh masyarakat, oleh Pak Mendagri, oleh Pak Gubernur, ya itu tugas saya. Ya, kalau daerah tidak aman, bagaimana kita mau membangun? Nah, hari ini kita aman, tertib, ya saya pikir ini karena langkah-langkah tadi, terpadunya Forkopimda dalam rangka bekerja untuk Palimi. Bolamondo. Terakhir Pak, mendukung program dari Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dondo Kambe dan juga Wakil Gubernur Pak Stefan Kando, apa yang kini sementara dilakukan dan mungkin langkah-langkah ke depan terakhir disampaikan, silakan Pak. Ya, yang pasti visi misi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur Sulawesi Utara itu sudah menjadi harga mati bagi saya. Apalagi namanya Maribakobong, dalam rangka menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan. Saat ini kita menghadapi dampak resesi dunia saat ini yang mudah-mudahan tidak akan melanda negara kita, tapi kalau toh pun itu kami harus siap, dan terutama masalah inflasinya harus kita jaga, sembako, harga-harga sembako harus terkendali, dan program-program untuk mengantisipasi itu sekarang petani kita berikan bantuan-bantuan untuk agar supaya lahan-lahan ini kita isi dengan tanaman pertanian agar supaya ketersediaan pangan, kedaulatan pangan terjaga dan akhirnya kita bisa aman hidup. Ya, saya kira itu. Iya, Pak Limi, saya ucapkan terima kasih banyak kami sudah boleh hadir di Kabupaten Bolamongondo, sudah sempat jalan-jalan melihat pekarangan yang tentunya ini sangat bermanfaat. Jadi seperti saya review lagi ya Pak, sebelum memberikan dampak bagi banyak orang juga kita harus memberikan dampak bagi diri sendiri ya Pak. Dan terima kasih sekali lagi Bupati Kabupaten Bolamongondo Insiro Limi Lempit MM, dan sukses terus Pak dalam membawa amanah negara membangun Kabupaten Bolamongondo lebih baik lagi. Dan saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan Sang Kopo, saya Riki Gerungan. Kita berjumpa di lain kesempatan.